hadirat di hadapan hadirat ilahi nantinya setelah kita meninggal dan berjumpa kepada Allah. Ibaratnya lagi kata beliau, seorang pria itu mendapatkan seorang wanita yang cantik jelita. Jika belum ditaklukkan wanita itu, dia akan terus berusaha untuk bisa menaklukkan wanita itu. Jika sudah ditaklukkan wanita itu, maka dia akan berhenti, pria itu. Dia tidak akan mencari-cari lagi. Dia ibaratnya begitu. Bergeraknya kita ini bersohbah, berkhidmat, melakukan zikir, tolakul ilmu, melakukan amal soleh, beribadah, dan terus takarub sama Allah sampai akhir hayat kita. Berhenti di situ. Itu tujuan daripada suhbah ini. Dan jika kita ditanya-tanya, dari mana kamu bicara ada suhbah di dalam agama kita? Bukankah para maulana berbicara tentang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim? Perkataan an'amta 'alaihim bersama dengan mereka yang diberikan kelimpahan kenikmatan oleh Allah. Mereka inilah para siddiqin, para anbiya wal mursalin, para auliya Allah, al-arif billah, ulama muhaqqiqin, orang-orang saleh. Inilah orang-orang yang diberikan kenikmatan. Yang juga di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan tetaplah bersama dengan orang-orang yang sidik, yang lurus di jalan Allah. Inilah mereka para aulia Allah, para anbiya, para orang-orang yang saleh, ulama yang faqihan wa amilan, yang mereka mengetahui dan mereka mengamalkan. Itulah sufi yang pada hakikatnya. Kita diajak untuk berkumpul sama orang-orang ini, untuk bersama-sama. Itu dalil-dalil daripada Al-Quran. Lalu Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya tentang sahabat yang baik itu seperti apa, teman yang baik itu seperti apa, beliau memberikan perumpamaan. Yang satu bagaikan dengan penjual minyak wangi, yang satunya lagi dengan bagaikan seorang pandai besi. Dengan seorang penjual minyak wangi, kadang kita diberikan hadiah, atau kita akan membeli, atau yang terakhir, paling tidak kita dapat aromanya, harumnya penjual minyak wangi. Itu sahabat yang baik. Lalu dengan pandai besi, mungkin kita bisa kecipratan baju kita koyak ke belakang, atau kita bisa usang dan bau karena dengan pandai besi. Itu kata Rasulullah, jika kita ingin bersama dengan yang baik, dengan yang seperti itu. Ar-rajul ma'adil khalil, seorang pria itu bersama dengan agama sahabatnya. Maka lihatlah dengan siapa kalian bersahabat. Begitu pula, itulah suhbah. Banyak sekali Rasulullah itu berbicara tentang suhbah. Lalu, apa manfaat daripada suhbah yang biasa kita kenal dengan sohbet dalam bahasa Turki? Sohbet para sufi, suhbah para sufi. Yang pertama, kita bergabung dengan karavannya, dengan rombongannya para anbiya wal mursalin wa auliya Allah. Dengan kita bersuhbah, kita otomatis mengikuti tradisi mereka. Lihat bagaimana Sayyidina Musa dengan Khidir, bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Syekh Nadim mengatakan bahwa jika nasihat itu memiliki makna yang formal, namun suhbah bersahabat itu lebih rileks.
Maka Rasulullah SAW itu bersama dengan sahabatnya bersuhbah. Apakah para sahabat itu yang tadinya dalam masa jahiliyah kehitaman dan kegelapan tiba-tiba menjadi sahabat Rasul jadi luar biasa langsung? Tidak. Mereka membutuhkan proses, dan proses itu dijalani bersama dengan Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, ngobrol sama Rasulullah, menyerap akhlaknya Rasulullah, beradab dengan Rasulullah, mendapatkan ilmunya dari Rasulullah, sehingga mereka sedikit demi sedikit berubah menjadi orang-orang yang terbaik sepanjang masa. Maka orang yang bersuhbah itu akan dekat dengan orang yang memberikan nasihat, dan mereka berubah, tidak lagi sama daripada sebelumnya. Mereka yang bersuhbah ini akan mendapatkan diri mereka terbantu, karena kita pada dasarnya orang-orang yang lemah, muslim yang lemah, yang kadang kita diliputi kemalasan luar biasa. Bahkan yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, nikmatani maghbun fihi makasiran minan nas as-sihah wal farq, bahwa ada dua nikmat yang selalu menipu kebanyakan orang. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah waktu luang. Ibnu Jauzi mengatakan, jika mereka sehat, kita cenderung sibuk sama ngurusin dunia kita. Gak ada habisnya kita kejar dunia, pagi, siang, sore. Bahkan tengah malam pun kita masih beralasan mencari nafkah, padahal nafkah kita dijamin sama Allah. Namun kita cari dunia. Lalu dia katakan, jika datang waktu kosong itu, kata Ibnu Jauzi, maka kecenderungannya mereka sakit. Sehingga ketika sakit gak bisa beribadah, gak bisa takarub sama Allah. Luar biasanya, jika waktu sehat itu ada dan waktu kosong itu ada, dua-duanya pada kita, apa yang terjadi? Kita terkalahkan dengan rasa malas yang luar biasa, sehingga kita tidak bisa. Maka betapa lemahnya kita, betapa daifnya kita, betapa gak punya apa-apanya kita, dengan bersumpah. Dengan bersumpah kita akan sama-sama naik. Karena ada orang-orang soleh di dalam lingkaran itu, dan orang soleh ini yang mengangkat kita. Himmahnya mereka, semangatnya mereka inilah yang membuat kita naik sama-sama. Itu dikatakan oleh Syekh Hisham. Ketika Aulia Allah mengatakan tariqatuna suhbah, maksudnya itu kita tahu kalian lemah, maka ayo sama-sama dengan berzikir, mendengarkan, bertakarub. Maka ketika kesempatan datangnya para masyayikh mengunjungi kita di Jakarta ini atau di manapun juga pada sabiah-sabiah ini, ada kesempatan bersumpah, manfaatkan, jangan biarkan waktu itu hilang. Bahkan Syekh Nahdi mengatakan, gimana jika nggak ada syekh datang, nggak ada mursyid datang? Ya nggak apa-apa, ambil dua orang paling enggak, kamu dengan saudaramu, nggak bisa apa-apa. Oke, yang satu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang satu lagi mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu satu lagi mengatakan, wahai Allah, lindungilah kami daripada gangguan syaitan, kuatkanlah keimanan kami, dan seterusnya. Jadi dua orang pun kita duduk sama-sama dengan hudur, hati yang hadir, memohon kepada Allah perlindungan, itu pun sudah menjadi sumpah. Jadi sumpah itu tidak selalunya seperti kita pada saat ini bisa beramai-ramai, bermajelis, berzikir, namun juga bisa dengan dua orang. Yang penting kita menjaga keimanan kita untuk terus bersama-sama. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua dalam perjalanan rohaniah kita, dan terus-menerus untuk bisa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minallahi taufiq wa min Al-Fatihah.